30 pemain ke Turki dari 50 nama yang terdaftar di Piala Asia. Sinteyong membawa 30 pemain timnas Indonesia ke Turki dari 50 nama yang terdaftar di Piala Asia 2023. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, saat dikonfirmasi Okezon pada hari Selasa 12 Desember. Namun ia tidak menjelaskan siapa saja dari 30 pemain timnas Indonesia tersebut yang akan dibawa ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan atau TC. Dia juga belum menjawab apakah Justin Hubner yang resmi menjadi WNI sejak Rabu 6 Desember kemarin diikut sertakan atau tidak. Namun satu hal yang pasti, ia memastikan PSSI telah mendaftarkan 50 nama pemain timnas Indonesia untuk mentas di Piala Asia 2023. Dari 50 pemain timnas tersebut, di antaranya ada nama Marcelino Ferdinand hingga Justin Hubner. Namun dari 50 nama yang didaftarkan, hanya 23 pemain timnas saja yang akan tampil di Piala Asia 2023. Dan turnamen Piala Asia 2023 itu akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia segrup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Sebelum mentas di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menggelar TC di Turki yang dimulai pada 20 Desember sampai 6 Januari 2024. Pasukan Sinteyong itu pun akan lebih dulu berkumpul di Jakarta pada tanggal 19 Desember. Kemudian skuad Garuda akan terbang ke Turki disusul ke Qatar. Timnas Indonesia pun akan melakoni 2 uji coba kontra Timnas Libya di Antalya pada 2 dan 5 Januari 2024. Lalu Timnas Indonesia pun akan berlatih tanding dengan Iran di Qatar pada 9 Januari 2023. Benarkah Persebaya Surabaya terlalu Bruno sentris? Bruno Moreira, pencetak gol terbanyak sementara Persebaya Surabaya, akan absen dalam satu pertandingan mendatang karena mendapatkan akumulasi kartu kuning. Pemain asal Brazil ini mendapat tambahan 1 kartu kuning dalam pertandingan melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada hari Sabtu 9 Desember. Dengan total 4 kartu kuning, Moreira sebenarnya bakal absen saat Persebaya menghadapi Persis Solo pada Rabu 13 Desember. Namun, Moreira masih dapat bermain dalam pertandingan tersebut karena pertandingan Persebaya versus Persis ini adalah laga tunda pekan ke-18. Absennya sang Moreira baru akan terjadi saat Persebaya berhadapan dengan skuad Aji Santoso yakni Persikabo 1973. Pertandingan Persikabo 1973 versus Persebaya Surabaya ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 17 Desember. Sementara total kartu kuning pemain Persebaya juga mencatat beberapa pemain lainnya dengan jumlah kartu kuning yang berbeda. Kehilangan Moreira tentu akan berdampak pada lini depan Persebaya, mengingat perannya sebagai pencetak gol paling produktif di Persebaya dengan 9 gol dan 2 assist pada musim ini. Sejak direkrut Persebaya pada musim 2021-2022, Bruno menjelma menjadi pemain sentral bagi tim Green Force. Bahkan, sekilas dengan mata telanjang, kita bisa melihat bahwa Persebaya sangat tergantung dengan peran Bruno di flank kiri. Bola pun seakan-akan diarahkan semua kepada dirinya. Pendapat sederhana kita tadi tidak sepenuhnya salah, karena memang flank kiri Persebaya tersebut seringkali menjadi tumpuan untuk menggedor pertahanan lawan. Dalam data yang dihimpun oleh Lapang Bola, Bruno menjadi pemain yang paling banyak mencatatkan aksinya. Shoot on target 37, shoot off target 39, dribbles 62. Catatan ini pun kemudian mengkonfirmasi prasangka kita bahwa Persebaya memang Bruno sentris. Mengejutkan, ternyata segini dana untuk naturalisasi. PSSI sedang gencar-gencarnya melakukan naturalisasi para pemain. Jalan pintas ini dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia secara instan. Adapun pemain-pemain yang dinaturalisasi merupakan rekomendasi dari pelatih timnas Indonesia, Sinteyong.
Terbaru, PSSI sukses menaturalisasi Justin Hubner. Kemudian dalam waktu dekat juga akan diambil sumpahnya Jai Itzes, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun. Gencarnya proses naturalisasi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola nasional. Negatifnya, naturalisasi dinilai menutup kesempatan bagi pemain lokal untuk memperkuat skuad Garuda. Kemudian juga muncul isu anggaran besar yang harus dikeluarkan saat menaturalisasi para pemain timnas Indonesia tersebut. Ex-anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani tak menampik jika isu soal anggaran ini memang banyak dipertanyakan, bahkan dinilai sebagai langkah pemborosan. Apalagi pada 2020 lalu saat PSSI ingin menaturalisasi pemain asal Brazil, disebutkan bahwa ada anggaran miliaran rupiah yang harus dikeluarkan federasi untuk menaturalisasi 5 pemain Brazil. Ia pun mengungkapkan, sebagai sosok yang berjasa besar mengurus proses naturalisasi Jordi Amat, Shane Patinama hingga Sandy Walsh, dia mengetahui persis anggaran tersebut. Ia pun menegaskan bahwa tidak ada anggaran yang mencapai miliaran rupiah untuk menaturalisasi para pemain. Bahkan para pemain ini tidak dibayar untuk bermain di timnas Indonesia, karena setiap pemain yang dipanggil timnas Indonesia bersifat wajib sehingga klub harus melepasnya. Pemain-pemain yang dipanggil tim nasional, kata Hassani, akan mendapat uang dari klubnya masing-masing. Menurutnya, pemain yang dipanggil timnas justru bisa naik nilai kontraknya atau mendapat bonus dari klubnya. Pemain keturunan Tommy Miller tertarik bela timnas Indonesia. Tertarik bela timnas Indonesia, pemain keturunan Tommy Miller mengucapkan kalimat dengan bahasa Jawa. Gelandang serang yang berkarir di kasta tertinggi Liga Selandia Baru bersama West Coast Rangers FC itu menyebut "Kulo nuwun Indonesia". Ungkapan Tommy Miller itu diketahui dalam kolom komentar unggahan akun Instagram fanbase timnas Indonesia, football.indonesia. Akun ini awalnya menjelaskan seputar tentang pria 20 tahun tersebut dan men-tag akun sang pemain @TommyMiller10. Menurut football.indonesia, Tommy Miller saat ini memiliki 3 kewarganegaraan, yakni Kanada, Indonesia, dan juga Belanda. Pemain berpostur 190 cm itu bisa bermain di berbagai posisi seperti gelandang serang, gelandang tengah, hingga penyerang tengah. Ia sendiri bermain untuk West Coast Rangers FC, klub kasta teratas Liga Selandia Baru. Setelah informasi tentangnya disebarkan oleh football.indonesia, dia pun mengucapkan kalimat "Kulo nuwun Indonesia". Namun komentar tersebut kini sudah dihapus. Menurut football.indonesia, Tommy Miller lahir di Kanada. Dia memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Sementara itu, darah Indonesia berasal dari kakeknya yang lahir di Surabaya dan neneknya dari Belanda. Saya dari Kanada tetapi bermain untuk West Coast Rangers FC di Liga Utara atau Liga Nasional Selandia Baru. Saya bermain sebagai gelandang serang, gelandang tengah, dan juga sebagai striker, kata Tommy Miller mengutip dari football.indonesia.